Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita ada di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 12 sampai 17. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, berbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, Barbie adalah salah satu boneka yang terkenal di seluruh dunia. Boneka ini digagas oleh seorang perempuan bernama Ruth Handler pada Maret 1959 dengan dibantu oleh suaminya Elliot Handler yang memiliki perusahaan mainan bernama Mattel. Boneka ini kemudian laris manis di pasaran dan memikat para remaja juga orang dewasa untuk memilikinya. Diperkirakan ada sekitar 1 miliar boneka Barbie yang sudah terjual di 150 negara sampai saat ini. Banyak orang yang menjadikan boneka Barbie ini sebagai standar kesempurnaan. Ada yang sampai berusaha merubah bentuk tubuh termasuk wajah menyerupai boneka Barbie ini. Bahkan juga melalui jalan operasi plastik. Orang-orang yang hidupnya berusaha untuk menyerupai Barbie sering disebut memiliki sindrom Barbie. Sebenarnya menetapkan standar kecantikan seperti boneka Barbie tidaklah masuk akal, karena Barbie diciptakan sebagai boneka atau mainan. Tentu saja mainan akan dibuat semenarik mungkin supaya dapat menarik minat pelanggan. Saudaraku, berbicara tentang standar, bacaan kita hari ini juga mengajak kita untuk menggumuli bersama standar kehidupan iman orang percaya yang mestinya dilakukan. Bedanya dengan standar kecantikan boneka Barbie yang tidak masuk akal ini, standar kehidupan iman yang dipaparkan dalam surat Kolose ini tentulah sangat manusiawi dan bisa dilakukan. Sebagai orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus menegaskan sikap hidup yang hendaknya dilakukan oleh jemaat di Kolose, antara lain, yang pertama, hidup dengan memiliki sikap belas kasihan kepada yang lain, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Yang kedua, melepaskan rasa dendam yang ada di dalam diri, mau mengampuni saudara yang melukai hati seperti Kristus mengampuni umatnya. Yang ketiga, mempersilakan damai sejahtera Tuhan Yesus menuntun, menggumuli kehendaknya melalui firman Tuhan, dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Lalu yang keempat, menempatkan kasih sebagai satu yang mengikat semua laku, sehingga kita tidak gampang gagal dalam melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan.
Hal-hal tadi tentunya bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan manusia, dan bukanlah hal baru yang perlu untuk kita jalani saat ini. Karena sejatinya manusia diciptakan untuk menyatakan kasih melalui keberadaannya. Yang perlu untuk kita sadari bahwa tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Semua pernah melakukan kesalahan. Sikap hidup yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita memang tidaklah mudah dalam konteks saat ini. Namun, bukankah disitulah seni kehidupan ketika kita harus bergelut dengan ketidakmudahan? Tentu kita bisa membayangkan betapa hambarnya hidup kalau tidak ada rasa asin, asam, ataupun pahit. Maka saudaraku yang terkasih, walaupun laku hidup kita tak seindah boneka Barbie, pun sifat dan karakter kita tak sesempurna peran utama dalam sinetron-sinetron Indonesia, tetap yakinlah bahwa Tuhan yang memampukan kita untuk berjuang melakukan firman-Nya. Tidak menyerah pada kata, "Aku tidak bisa," namun dengan lantang mengatakan, "Aku pasti bisa." Selamat melakukan laku hidup yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.